Nama saya Michael Bakari dengan NIM 22101001 akan menjelaskan tentang teori Carl Rogers. Yang pertama, definisi kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan setiap individu dalam bereaksi serta berinteraksi dengan individu yang lainnya. Kepribadian individu dapat dijelaskan sebagai sifat yang ditunjukkan individu tersebut yang dapat diukur. Di dalam ilmu psikologi, terdapat beberapa teori yang membahas mengenai kepribadian dari berbagai ahli psikologi yang ada, dengan menggunakan pendapat serta bahasanya masing-masing. Teori merupakan suatu hal yang cukup penting dalam sebuah ilmu pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai kepribadian. Tanpa adanya teori mengenai kepribadian, maka usaha dalam memahami perilaku seorang individu akan sulit. Teori kepribadian adalah sekumpulan anggapan maupun konsep yang berkaitan satu sama lain mengenai tingkah laku manusia. Pada poin-poin penting, poin yang pertama adalah self dan kecenderungan aktualisasi diri. Rogers percaya manusia termotivasi oleh kecenderungan dalam diri untuk mengaktualisasi, merawat, dan memperkuat diri. Dorongan menuju aktualisasi diri ini adalah bagian dari kecenderungan aktualisasi yang lebih besar yang meliputi semua kebutuhan fisiologis dan psikologis. Pengalaman yang kita persepsikan memajukan aktualisasi dievaluasi baik dan diinginkan. Kita memberikan pengalaman tersebut nilai positif. Pengalaman yang dipersepsikan menghambat aktualisasi tidak diinginkan dan dengan demikian memperoleh nilai negatif. Persepsi tersebut memengaruhi perilaku karena kita lebih memilih menghindari pengalaman yang tidak diinginkan dan mengulang pengalaman yang diinginkan. Lalu poin yang kedua adalah dunia pengalaman. Rogers ingin tahu bagaimana kita mempersepsi dan bereaksi pada dunia pengalaman yang multi aspek ini. Rogers mengatakan bahwa kenyataan lingkungan kita bergantung pada persepsi kita terhadapnya, yang tidak selalu sama dengan kenyataan. Persepsi kita berubah mengikuti waktu dan keadaan. Opini yang kita anggap perilaku mahasiswa yang dapat diterima akan berbeda pada saat kita berusia 70 tahun. Pengalaman kita menjadi satu-satunya dasar penilaian dan perilaku kita. Yang ketiga, karakteristik manusia yang berfungsi penuh. Ada 5 karakteristik manusia yang berfungsi penuh. Yang pertama, manusia yang berfungsi penuh menyadari semua pengalaman. Yang kedua, manusia yang berfungsi penuh hidup secara penuh dan pantas pada setiap saat. Yang ketiga, manusia yang berfungsi penuh mempercayai dirinya sendiri. Yang keempat, manusia yang berfungsi penuh merasa bebas mengambil keputusan tanpa paksaan dari halangan. Yang kelima, manusia yang berfungsi penuh kreatif dan hidup secara konstruktif dan adaptif mengikuti perubahan keadaan lingkungan. Yang keenam, manusia yang berfungsi penuh dapat menghadapi kesulitan. Lalu yang keempat, asesmen dalam teori Carl Rogers. Bagi Rogers, satu-satunya cara mengakses kepribadian adalah melalui pengalaman subjektif seseorang, kejadian dalam kehidupan seseorang, sebagaimana mereka mempersepsikannya dan menerimanya sebagai kenyataan. Lalu yang kelima, penelitian tentang teori Carl Rogers. Rogers percaya bahwa person-centered terapi yang bergantung pada cerita-cerita klien lebih bernilai daripada metode eksperimental. Dalam pandangannya, pendekatan ilmiah yang lebih ortodoks menghasilkan lebih sedikit informasi tentang sifat alami kepribadian dibanding pendekatan klinisnya. Lalu poin yang terakhir, penerimaan diri. Orang tua yang menerima anak-anak mereka apa adanya
dan menunjukkan praktik pola asuh anak yang demokratis ditemukan memiliki anak-anak dengan harga diri yang lebih tinggi dan rasa aman yang lebih kuat daripada orang tua yang tidak menerima anak-anak mereka dengan menunjukkan perilaku otoriter. Orang tua dengan anak-anak harga diri yang tinggi menunjukkan kasih sayang mereka dan menggunakan reward, bukan punishment, dalam membimbing perilaku anak-anak mereka. Orang tua dengan anak-anak harga diri yang rendah lebih penyendiri, kurang mencintai diri sendiri, dan lebih mungkin menggunakan punishment. Setelah poin-poin penting telah disebutkan, kita masuk dalam kelemahan teori Carl Rogers, yaitu lalu yang terakhir, kelemahan dalam teori Carl Rogers. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang terakhir, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Sekian pemaparan materi saya mengenai teori Carl Rogers. Mohon maaf bila ada kesalahan pengetikan atau pengucapan dalam video ini. Terima kasih.